semuanya, selamat datang di Zona Diskusi, tempat berbincang asik dan menarik mengenai berbagai topik seputar dunia karir dalam manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Rizky Nugraha dan hari ini saya ditemani oleh tiga rekan saya, yaitu ada Naila, Zaki, dan juga Nawira, dan kami berempat adalah mahasiswa manajemen IPB University. Halo teman-teman. Halo semuanya, senang bisa berbicara lagi di episode kali ini. Hari ini kita punya topik yang menarik banget nih. Clue-nya adalah sering banget jadi pilihan karir awal bagi banyak fresh graduate. Ada yang bisa tebak gak? Yap, bener banget, MT atau Management Training. Betul banget. Mungkin di sini aku mau ngejelasin sedikit apa sih itu manajemen trainee. Jadi, manajemen trainee adalah program pelatihan manajemen yang dirancang untuk mencari kandidat dengan kualitas dan potensi untuk menempati posisi manajerial. Dan seperti yang dikatakan oleh Naila, kalau umumnya posisi ini memang diperuntukkan bagi para fresh graduate. Wih, udah nyenggol-nyenggol terkait fresh graduate aja nih. Yang berarti manajemen training ini emang sebuah program yang sepertinya sangat-sangat berguna bagi pengembangan karir mahasiswa. Nggak salah lagi teman-teman. Tapi spesial untuk episode kali ini, kami juga sudah mengundang seorang narasumber yang memiliki pengalaman langsung sebagai MT nih. Nah, beliau kita akan kulik lebih dalam mulai dari awal pengumuman lowongan kerja MT, proses rekrutmennya, hingga tips sukses menjadi MT. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai perkenalannya sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Brilianza, selamat datang Kak di podcast kami dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam podcast ini. Dan mungkin gimana nih Kak kabarnya hari ini? Oke, oke. Alhamdulillah baik. Sebelumnya suaraku jelas ya? Jelas Kak, Oke. aman. Ah, aman. Teman-teman juga baik kabarnya? Gimana? Baik, Kak, Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kak. Sorry aku nggak pakai apa namanya background. Gak Jadi apa-apa beda Kak, sendiri. aman aja. Kami Oke, sangat oke. senang banget bisa mengundang Kakak di zona diskusi ini untuk berbagi wawasan dan pengalaman Kakak. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih Kak, mungkin tak kenal maka kenalan ya Kak. Jadi boleh dong kenalan nama Kakak dan background Kakak terlebih dahulu. Oke, namaku Brilian Zazarul Mujahidin. Boleh dipanggil Brili. Backgroundnya untuk background kuliah dulunya di IPB juga, jurusan TIN atau Teknik Industri Pertanian angkatan 55. Sekarang sedang menjalani masa manajemen trainee. Sebenarnya udah selesai sih. Manajemen trainee di Nabati Group, tepatnya di PT Pinus Merah Abadi. Nah, sekarang menjabat sebagai Head of Area di eh, Metro, Kota Metro gitu. Oke Kak, jadi kita kan udah kenal nih sama Kak Brili ya. Jadi mungkin kita langsung aja mulai pembahasan kita. Mungkin sesuai topik kita yaitu manajemen trainee. Jadi gimana sih Kak pandangan Kakak terkait manajemen trainee dan yang akhirnya mendorong Kakak gitu untuk memilih manajemen trainee sebagai langkah awal karir Kakak? Oke, pandangan terkait manajemen trainee. Jadi kalau kita baru lulus kuliah kan gimana ya? Kita pengen karir yang sifatnya itu mungkin fast track gitu ya. Kita pengen sesuatu cepat gitu. Kita masuk dan langsung dikaderisasi atau disiapkan untuk menjadi the next leader, dan itu ada di program manajemen trainee. Nah, dan itu nggak hanya di perusahaanku sekarang, tapi kan banyak perusahaan sekarang menyiapkan program tersebut untuk para fresh graduate ataupun orang-orang yang baru kerja kurang dari 2 tahun biasanya. Ya, simpel itu sih sebenarnya. Wah, menarik sekali. DMT memang jadi pilihan strategis buat mengembangkan karir ya, Kak. Mm-mm. Karena kan gimana ya, di MT itu selain kita dapat fast track tadi, dari pertama masuknya pun ketika kita di dalamnya biasanya sudah ada kurikulum yang disiapkan buat kita. Jadi ada step by stepnya. Kamu harus belajar dari mana dulu nih. Oh, dari sini dulu, kemudian ke sini dan seterusnya. Dan biasanya kita dapat akses untuk langsung belajar sama orang-orang penting di perusahaan gitu. Jadi kalau kita kerintis dari bawah kan biasanya memang agak susah untuk reach out orang-orang tersebut. Tapi lewat program ini tuh kayak jadi lebih ada eksklusivitas gitu istilahnya lah untuk mencapai orang-orang itu gitu.
Kak Brili tadi sempat menyebutkan soal lowongan yang kakak apply. Bisa dijelaskan lebih detail pengumuman lowongan manajemen training tersebut? Bagaimana kakak menemukan lowongan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk melamarnya, Kak? Lowongan sih biasanya memang udah ada banyak di internet ya. Biasanya di website-website penyedia informasi kerja tuh ada banyak. Bahkan biasanya di beberapa web tuh eh, ada halaman khususnya. Oh ini kalau mau nyari pekerjaan di bidang ini, klik yang bagian ini. Nyari di bagian lain ada manajemen trainee. Ya udah klik aja manajemen trainee misalnya. Nanti akan muncul lowongan-lowongan yang berkaitan sama manajemen trainee itu gitu. Dan setelah itu nih Kak, kalau boleh tahu bagaimana sih Kak proses rekrutmen dan seleksi yang Kakak jalani? Pasti kan banyak nih ya Kak yang daftar juga dan apakah ada tantangan yang Kakak alami pada saat itu? Oke, untuk prosesnya ya, prosesnya bisa jadi beda-beda antar satu perusahaan sama yang lain. Tapi secara umum paling awal pasti seleksi berkas dulu. Jadi uh, kita harus ngelamar dengan mengirimkan berupa CV dan ijazah dan sebagainya gitu. Nah, sedikit tipsnya juga untuk CV itu ada format yang dipakai biasanya format ATS kalau nggak salah namanya. Nah, sebisa mungkin pakai format yang memang umum dipakai oleh perusahaan ketika nyeleksi karena ketika ada ribuan atau bahkan puluhan ribu CV masuk itu nggak mungkin uh, HR atau penyeleksi itu ngeliatin satu-satu tapi seleksi pertamanya adalah dari segi formatnya itu sendiri formatnya udah sesuai belum nih gitu nah itu setauku biasanya ke seleksi sama mesin atau adalah sistem yang nyeleksi itu maka sebagus apapun CV kalian kalau dari formatnya ada yang salah itu sayang banget sih gitu jadi pertama adalah CV-nya harus sesuai dengan format yang umumnya dipakai gitu. Teknis penyusunan CV-nya lebih panjang tentunya. Nah, setelah CV, nanti biasanya akan ada seleksi HR, atau human resource atau human capital. Nah, jadi nanti kamu akan diwawancarai sama orang yang bagian rekrutmen, yang bagian HR tadi. Biasanya wawancaranya masih umum, karena ini masih seleksi tahap awal. Jadi setelah dinyatakan lolos berkas, disaring, di penyaringan kedua oleh HR tadi, HR. Nah, setelah disaring oleh HR, macam-macam nih. Ada yang mungkin biasanya ngasih tes-tes tertentu, misalnya tes kayak tes IQ atau semacamnya gitu lah. Kayak ada soal dan kamu harus harus login lewat webnya, kamu harus ngerjain soal tersebut dan semacamnya gitu. Setelah itu, tiap perusahaan bervariasi. Tapi ya secara umum biasanya setelah lolos dari proses HR dan juga tes-tes tersebut, tes-tes tertulis tadi, uh, sorry bukan tertulis sih, lebih ke pilihan ganda, maksudnya tes tes mengerjakan soal gitu. Setelah itu kamu akan masuk ke tahap user interview. User interview itu kamu akan interview sama atasan kamu langsung atau calon atasan kamu gitu. Jadi misal kamu ngelamar di divisi sales, ya kamu biasanya akan diinterview sama pimpinan-pimpinan di divisi sales tersebut gitu. Nah, ya, ya setelah itu tergantung masing-masing perusahaan punya skema seperti apa untuk menyeleksi lagi, tapi kurang lebih gambarannya gitu. Dari berkas, seleksi HR, soal-soal IQ dan semacamnya, kemudian seleksi user dan sudah setelah itu selesai biasanya. Baik, cukup panjang juga ya Kak proses rekrutmen dan seleksi MT ini. Nah, Kak Brili, setelah diterima, apa sih sebenarnya job description dan job specification untuk manajemen trainee di perusahaan Kakak? Oke, eh untuk job desk sendiri, tentunya sebagai anak fresh graduate, kamu biasanya nggak langsung dikasih kerjaan, dalam artian nggak akan langsung disuruh ngerjain sesuatu ya, yang sifatnya itu eh, ya langsung beban ke kamu gitu. Enggak biasanya. Tetap kamu akan yang namanya dikasih materi dulu. Umumnya nyebutnya tuh in class training. Nah, in class training tuh kayak kamu belajar di kelas. Ya kayak kuliah, cuma yang ngajarin adalah
orang di perusahaan gitu. Dan materinya bermacam-macam. Ada yang sifatnya spesifik tentang divisi yang kamu ambil. Misal kamu ambil divisi apa, sales ya, nanti akan ada materi tentang sales. Kamu divisi apa yang lain, misalkan ada yang materi yang lain gitu bisa jadi. Nah, selain itu juga ada materi-materi yang sifatnya umum, kayak pengembangan diri, misal kayak review buku apa gitu. Kamu akan dikasih tugas untuk review buku atau semacamnya gitu. Yang intinya adalah harapannya in kelas awal-awal ini sebagai pembekalan kamu gitu untuk kedepannya ketika kamu dikasih beban kerjaan atau pressure yang lebih besar, kamu udah punya pondasinya dari awal karena udah diajarin nih dari awal. Nah, setelah itu startup in class biasanya ada yang namanya tahap on job training. On job training tuh penempatan tugas. Jadi kamu udah dibekali nih, udah dibekali, setelah itu kamu akan dianggap siap untuk melaksanakan pekerjaanmu. Tapi sekali lagi, biasanya on job training pun step by step, nggak langsung kamu, oke kamu karena kamu MT kamu kan langsung jadi pimpinan, nggak gitu. Kamu akan tetap berangkatnya dari awal dulu, dari pelan-pelan. Misalnya kamu kalau di sales biasanya kamu jadi yang namanya observer gitu. Kamu cuma jadi pengamat aja. Kayak kamu ngamatin, oh kinerja orang-orang di dunia sales tuh seperti apa sih gitu. Kamu akan belajar, oh yang kurang kira-kira apa ya, improvementnya kira-kira bisa di mana ya. Nanti setelah itu kamu akan diminta untuk present ke pimpinan-pimpinan tersebut. Apa yang sudah kamu pelajari, masalah yang kamu hadapi gimana, solusinya seperti apa. Setelah itu akan bisa jadi ada in class training lagi biasanya materi, tapi materinya juga udah naik lagi. Setelah itu turun lagi ke lapangan on job training lagi. On job training bukan hanya jadi observer, setelah itu mungkin bisa jadi setelah itu jadi supervisor kah atau jadi apa. Setelah itu kembali lagi present lagi, on job training lagi dan seterusnya. Kurang lebih gitu. Jadi bertahap ya. Maksudnya eh, nggak langsung serta-merta dikasih sesuatu ya. Kayak kalau kamu ngerintis karir dari bawah juga kan nggak langsung jadi pimpinan kan. Pasti dikasih tugas yang kecil-kecil dulu. Nah, di manajemen trainee pun kurang lebih sama. Cuman bedanya kita ada aspek-aspek pembekalan tadi dan memang biasanya path karirnya tuh udah clear. Kalau kamu ngerintis dari awal, itu kan kamu nggak tahu nih kapan aku akan jadi pimpinan di taraf tertentu. Nah, nggak tahu kapan gitu. Ya tergantung performa kamu dan tergantung gimana atasan menilai kamu. Tapi kalau manajemen trainee biasanya sudah ada path yang disediakan. Kamu bulan pertama akan jadi ini, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah ada tahapannya gitu. Oke, udah. Oke Kak, mungkin tadi kan sempat di-mention ya Kak terkait Kakak tuh milih manajemen trainee di Nabati Group gitu. Nah sebenarnya kita pengen tahu juga nih alasan Kakak memilih Nabati Group atau bergabung di manajemen trainee di Nabati Group dibandingkan perusahaan-perusahaan lain itu apa sih Kak? Mm-mm. Oke, ya sebenarnya kalau dibilang memilih, biasanya ya fresh graduate tuh nggak terlalu milih-milih juga. Maksudnya ya tergantung orangnya sih. Kita kan apply sebanyak mungkin kan. Dan ya kita nggak tahu yang mana yang akan lolos duluan atau yang keterima duluan kan. Nah, memang ya aku pun juga melamar ke berbagai jenis perusahaan dan melamar ke berbagai divisi gitu. Cuman memang ya rezekinya di sini gitu. Nah, tapi memang eh, benefitnya di Nabati salah satunya adalah menurutku eh, exposure atau kesempatan kamu untuk dapat pembelajaran dari pimpinan tuh menurutku lebih besar. Karena benar-benar di sini MT tuh kayak dianggap sebagai sepenting itu gitu, kayak penerus banget yang benar-benar diperhatiin gitu. Karena aku sebelum di sini juga sebenarnya pernah MT juga di perusahaan lain. Nah, di bidang yang sama sebenarnya FMCG juga, fast moving consumer goods. Jadi kayak ya fast moving consumer goods itu kayak barang-barang yang kita lihat di minimarket, supermarket ya, mulai dari makanan ringan, sabun, shampoo, apapun yang kayak perputarannya cepat itu fast moving consumer goods. Sebenarnya aku pernah juga dan kalau aku compare ya menurutku di Nabati memang secara secara kesempatan untuk belajarnya lebih besar memang sebenarnya gitu kelebihannya. Oke Kak,
Jadi yang cukup membuat kami dan teman-teman penasaran juga itu terkait program apa aja sih Kak yang dijalani kakak selama menjadi MT? Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan perusahaan? Terlebih tadi kan kakak sempat bilang juga sempat ikut MT di perusahaan lain. Apakah memang ada perbedaan gitu di perusahaan satu dan perusahaan Nabati ini? Oke, secara konsep hampir sama sebenarnya. Kayak aku jelasin tadi ya kan. Jadi programnya ya bertahap tadi. Mulai dari yang namanya in-class training. Kita belajar di kelas. Beneran di kelas. Kayak di ruangan gitu lah intinya. Jadi uh, ya ya kayak dosen ngajarin. Cuman kan ya nggak yang teoritis juga kan. Karena kan di dunia kerja kan lebih ke praktis kan sifatnya. Jadi ya lebih ke sana. Setelah itu ya tadi on job training. Intinya itu mempraktekkan apa yang udah kita pelajarin itu aja. Dan itu bertahap. Mulai dari awalnya cuma ngamatin aja terus naik lagi jadi oke jadi misalnya jadi supervisor nih terus naik lagi jadi atasnya lagi jadi apa dan seterusnya gitu sampai kita dianggap udah lulus program dan ya tergantung manajemen mau menempatkan kita di posisi apa gitu. Ya tahapan programnya gitu sih atau program seperti apa yang dimaksud kira-kira. Oh ya Kak, aku pengen tahu juga nih Kak, kalau untuk MT itu waktunya berapa lama ya Kak mulai dari masuk sampai akhirnya selesai gitu? Beda-beda ya tergantung perusahaannya. Kalau di Nabati itu secara umum 18 bulan. 18 bulan tuh 1,5 tahun untuk tahap pendidikannya. Pendidikan tuh ya yang tadi in class on job training gitu. Kalau di Nabati sih nyebutnya ada yang namanya project. Jadi ada project satu, project 2, project 3. Nanti dari situ kalau memang di kalau memang dianggap oke ya loss. Kalau misalnya enggak ya ya mohon maaf gitu. Jadi memang ya uniknya gitu sih manajemen training itu ya sebenarnya kayak sekolah juga ya bisa naik kelas bisa enggak gitu jadi nggak serta-merta kita udah masuk akan semuanya mulus tapi ya evaluasinya juga lumayan kenceng gitu nggak kayak kita sebagai staff biasa atau yang masuk dari jalur reguler yang mungkin nggak terlalu dinilai ya nggak seintens penilaian MT gitu nah itu gambarannya 18 bulan setelah itu akan ada masa ikatan dinas namanya jadi setelah dianggap kita dididik nih udah perusahaan udah kita udah mendapatkan banyak jasa atau keuntungan dari perusahaan kita diminta untuk melakukan ikatan dinas ya kita terikat sama perusahaan tersebut selama beda-beda sih waktunya kalau di Nabati 2 tahun jadi total 3,5 tahun gambarnya gitu tapi ya itu nggak saklek kalau memang manajemen ingin merubah sewaktu-waktu pengen dipercepat kah jadi cuman pendidikannya cuman 12 bulan misalnya ya bisa aja cuman ya kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing dan juga biasanya divisi juga sangat berpengaruh gitu terkait lama waktunya gitu sih. Baik, Kak. Mungkin seperti yang sempat dijelaskan di awal tadi bahwa MT atau manajemen training ini kan seperti batu loncatan gitu ya untuk fresh graduate. Jadi seringkali dikaitkan dengan program yang memang memberikan banyak benefit. Nah, dari pengalaman kakak nih, apa saja sih Kak benefit dan reward lain selain yang kakak udah sebutkan tadi dari program MT ini? Benefit atau reward lain ya. Oke, sebutin ulang aja ya. Pertama tadi exposure ya kan maksudnya apa ya akses untuk belajar ke orang-orang pentingnya tuh lebih mudah. Yang kedua eh yang kedua adalah kejelasan karir tadi. Path karirnya tuh clear. Kita di bulan keberapa akan jadi ini, ke ini. Yang pokoknya yang jelas kita nggak stuck di satu level gitu biasanya. Tapi udah ada runtutan atau jalurnya kayak gitu. Yang ketiga ya umumnya ya setauku umumnya secara salary atau secara gaji biasanya di atas rata-rata
ini biasa gitu, apa namanya, yang masuk di reguler secara umum ya. Apalagi untuk fresh graduate, untuk dapat salary dengan jumlah segitu biasanya itu sudah sangat di atas rata-rata kalau kita masuk ke jalur-jalur biasa. Kayaknya secara umum itu sih benefit yang paling menonjol ya. Mm-mm, gitu. Baik, terakhir nih Kak, untuk teman-teman pendengar yang tertarik jadi manajemen trainee ataupun tertarik MP di Nambati Group. Mungkin tips apa yang bisa Kakak bagikan supaya sukses dalam program manajemen trainee? Dan hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mencoba manajemen trainee? Oke, apa yang perlu disiapkan? Ya, jadi kalau menurutku yang perlu disiapkan pertama adalah kalian harus punya gini. Kalau kita bedah satu-satu dari tahapan seleksinya tadi, kan yang pertama CV. Artinya teman-teman harus uh, dari kuliah tuh menyiapkan untuk CV teman-teman tuh nggak kosong. Jadi harus ada uh, hal-hal yang memang penting di sana gitu dimasukkan di sana. Uh, dan juga nggak hanya sifatnya asal ngisi-ngisi aja. Misalnya, yaudah nih ikut organisasi ini atau ikut magang ini, enggak. Tapi teman-teman harus punya value di sana. Karena salah satu poin di CV itu yang harus dicantumkan adalah ketika kalian nyantumin satu riwayat, misalnya saya pernah magang di tempat A, kalian nggak hanya sekedar magang, tapi ada result atau hasil yang kalian kasih. Oh, misal selama magang di tempat ini, saya menjadi pemagang terbaik di bulan ini, misalnya. Saya berhasil menciptakan satu inovasi ini, gitu. Misalnya gitu. Jadi uh, tidak hanya asal ikut-ikutan, tapi ada, tapi sorry, tapi juga ada peran penting di sana. Gitu. Nah, selain organisasi, magang, bisa juga kepanitiaan, bisa juga lomba. Kalau aku dulu lebih seringnya di lomba memang. Jadi uh, bisa diisi dengan pengalaman-pengalaman untuk ikut berbagai macam kompetisi gitu. Penulisan, karya ilmiah, esai, bisnis plan, debat, dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua, karena setelah itu akan ada tahap interview misalnya, makanya teman-teman harus siap juga. Jadi nggak hanya CV-nya mentereng nih, tapi secara mental, secara apa namanya kesiapan. Ya sebenarnya asalkan sebenarnya itu tuh saling berkaitan sih dalam artian kalau teman-teman beneran ngisi CV itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman jalani dengan maksimal dan nggak hanya sekedar ikut-ikutan, sebenarnya secara kualitas ketika kalian melakukan interview atau presentasi di hadapan user itu akan terlihat juga. Oh, ini orang beneran bisa menjelaskan loh. Oke, saya punya pengalaman magang uh, sebagai HR misalnya di perusahaan A. Apa sih hasilnya? Oh, hasilnya ini loh. Yang saya yang sisi leadership saya di sana adalah ini. Saya berhasil membawa ini dan sebagainya gitu. Artinya memang itu secara nggak langsung juga berkaitan. Yang ketiga dan seterusnya ya tetap jaga kuliah juga karena biasanya manajemen training itu ada standar IP minimal. Jadi minimalnya harus IP-nya berapa. Dan ya banyak banget berdoa. Sebenarnya secara umum cukup itu sih. Asalkan teman-teman uh, mengikuti nggak kuliah kejaga terus ngikutin ekstra kurikuler atau kegiatan di luar kuliah yang cukup, ya insya Allah ini sih bisa-bisa aja untuk masuk gitu. Oke, gitu sih. Oke Kak, nggak kerasa banget tadi itu udah pertanyaan terakhir Kak, tapi mungkin sebelum kami tutup, dari Kak Brili adakah closing statement Kak, setidaknya entah itu motivasi ataupun penyemangat bagi kami sebagai mahasiswa baru yang sebenarnya perjalanan juga masih panjang dan juga para pendengar mahasiswa-mahasiswa maupun berbagai kalangan yang mendengarkan podcast ini Kak. Oke, closing statement ya. Aduh, nggak nyiapin apa-apa lagi. Eh, tapi gini intinya ya. Kadang-kadang kita tuh ketika ini aku reflect juga ya ketika kuliah dulu ya. Aku tuh dulu paling suka lomba.
aku dulu sering kalah ketika lomba. Jadi dulu kan zamanku kan sebelum ada COVID, aku masuk tuh 2018. Jadi aku mulai ikut-ikut lomba tuh 2019 lah, 2019, 2020 sebelum COVID. Dan aku tuh 5 kali ikut lomba debat, dan itu tuh bukan yang kalau kalau oke kalau kita online kan kayak ya udah kita tinggal stay di rumah aja, dan apa namanya, eh ya kalau kalah ya udah gitu. Tapi kalau kita ikutan lomba offline itu kita banyak effort. Pertama kita effort dari segi izin. Kita nggak akan bisa masuk kuliah karena biasanya lomba itu, kalaupun lombanya weekend Sabtu Minggu, kita biasanya berangkat dari lokasi itu Jumat. Jadi kayak kita biasanya Jumat atau bahkan Kamisnya tuh udah izin. Jadi kita udah ngambil jatah dispen tuh, jatah nggak masuk. Yang kedua kita berkorban juga dari segi biaya. Ya, yang pertama kadang-kadang memang kan kampus juga nggak full mengcover semua biaya kita, makanya ada biaya di situ yang kita spend juga. Yang ketiga pasti ya tenaga juga kan, ya kita ngeluarin waktu segitunya. Nah, waktu itu aku sampai 5 kali tuh kalah, kalah terus beneran kayak udah kemana-mana, ke, ke pindah ke beberapa kota dan kalah terus, dan tapi ya tetap nyoba aja terus gitu. Dan akhirnya memang setelah itu bisa menang 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 gitu. Jadi kayak ada sacrifice atau satu rasa sakit yang teman-teman tuh, pengorbanan yang teman-teman tuh harus lalui dulu gitu sebelum capai sesuatu. Kadang mungkin kayak kita ngerasa mikir, kok teman-teman kita baru sekali nyoba, 2 kali nyoba udah ini ya, udah berhasil aja ya. Karena kita nggak tahu dia prosesnya di belakang gimana. Mungkin dulu ketika di SMA dia udah sering kalah gitu. Mungkin dia udah sering sering nggak lolos ketika seleksi organisasi, udah sering nggak lolos ketika seleksi magang, udah sering ketolak sana sini. Akhirnya ketika kuliah dia udah kebentuk dan akhirnya gampang gitu. Nah, jadi pesanku adalah teman-teman, uh, ya coba aja terus, karena ya kita nggak tahu gitu loh di kegagalan yang keberapa kita nggak gagal lagi gitu. Nah, sama yang terakhir sebenarnya, sebelum sebelum untuk capai di tahap itu kan sebenarnya kita perlu memunculkan motivasi ya, dan menurutku itu juga jadi challenge, apalagi kayak di masa sekarang kita banyak banget distraksi kan, media sosial dan sebagainya yang kayak bikin kita jadi malas buat ngapa-ngapain, dan yang ada malah makin insecure insecure terus. Makanya ya banyak-banyak merenung, banyak-banyak mikir kayak oke, aku harus ngapain sih selama masa kuliah ini gitu, dan aku sebenarnya kedepannya mau ngapain sih, dan perkuat motivasi itu terus di diri teman-teman sehingga kalaupun nantinya teman-teman gagal dan semacamnya, kalian ingat lagi, oh aku harus ini loh gitu, sehingga kalian punya motivasi kuat di belakang itu, sehingga ya kalian bisa jalan terus apapun kondisi yang terjadi. Dan ya jangan lupa juga selalu berdoa dan melibatkan orang tua juga, minta doa orang tua, banyak-banyak berdoa gitu, gitu sih. Sorry agak panjang ya closingnya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Mungkin terima kasih banyak Kak Brili atas insight dan berbagi pengalaman Kakak yang pastinya sangat bermanfaat ya. Tadi motivasinya juga jangan cepat menyerah, terus berusaha, dan semoga kita juga bisa menginspirasi pendengar kita yang ingin meniti karir sebagai manajemen training. Oke. Benar banget, Abi. Semoga teman-teman yang mendengarkan jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di program MT ini. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ikuti podcast kita Zona Diskusi untuk topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat dalam perjalanan karir kalian. Sampai jumpa, Zona Diskusi, diskusi tanpa batas. Bye.